Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Yang tertulis di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan antara baik dan buruk, pilihan mana yang akan kita jawab? Tentunya yang akan kita pilih ialah yang baik, dan tidak ada yang memilih yang buruk. Disinilah bagaimana kita melihat, tentunya kita semua berkeinginan sesuatu hal yang telah kita pilih itu adalah hal yang baik. Apa yang baik dikatakan yang telah kita garis bawahi? Bisa kita lihat tidak ada yang terjadi, yaitu kekurangan dan juga secara berlebihan. Dan itu banyak yang akan kita ungkapkan di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Pertanyaannya sederhana, apakah kondisi hidup kita semacam itu bisa berdampak bagi kehidupan iman kita? Tentu saja bisa. Disinilah kita akan melihat dan menjawabnya. Mungkin saat ini kita melihat ada orang yang hidup serba kekurangan. Bisa tumbuh pemahaman yang keliru bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak diberkati Tuhan. Kalau mereka orang yang diberkati Tuhan, pastilah mereka tidak akan serba kekurangan di dalam hidupnya. Apalagi mereka mendengar ajaran yang menyatakan kesuksesan adalah tanda berkat dari Tuhan, mereka akan semakin merasa ditinggalkan Tuhan karena mereka berkekurangan. Sebaliknya juga, orang yang hidup berkelimpahan bisa lalai menjaga iman mereka untuk tetap bertumbuh. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini kita melihat Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang masih muda di kepemimpinannya agar selalu berhati-hati menghadapi berbagai cobaan dan tetap menjaga pola pikirnya. Paulus mengarahkan dan menegaskan bahwa tujuan utama dan di dalam peribadahan bukanlah sebuah pencapaian, tetapi hubungan yang benar dengan Tuhan, dan juga dinyatakan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menunjukkan sikap yang tepat secara Kristiani. Sebagai orang Kristen, tentunya kita perlu belajar, merawat, dan menumbuhkan spiritualitas cukup dalam kehidupan kita masing-masing. Yang cukup dikatakan dalam hal ini, tidak lebih, tidak kurang. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, kita diajarkan untuk tidak dikendalikan oleh keserakahan dan tidak pernah merasa cukup. Di dalam perjalanan kehidupan, disinilah kita akan menyatakan dengan ibadah yang nyata, ialah hidup yang selalu berpusat pada Allah,
bukan hal-hal duniawi. Dan Paulus mengingatkan kepada kita, kita lahir tanpa membawa apapun, dan kita mati tanpa membawa apapun juga. Hal-hal yang senantiasa kita lihat dan kita rasakan di dunia ini, supaya semua itu hal-hal yang sementara. Dan disinilah bagaimana kita harus menanamkan di dalam hati kita, dan bagaimana hal-hal yang sementara ini kita harus jalani dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan serta teguh di dalam iman. Menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak melanggar yang telah Allah tetapkan, dan senantiasa hidup di dalam kasih-Nya. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak melarang kita bekerja keras atau memiliki keinginan, akan tetapi Tuhan rindu kita memiliki hati yang disertai rasa cukup di dalam nama-Nya. Tetapkanlah itu di dalam hati kita. Mari kita belajar bersyukur dan hidup setia di dalam perjalanan hidup dunia ini. Kita nyatakan itu dengan peribadahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa cukup di dalam Tuhan, kita akan mengalami sukacita dan damai yang sejati. Karena hidup kita tidak lagi dikuasai dengan keinginan duniawi, melainkan oleh kasih-Nya. Dan kita nyatakan itu di sepanjang perjalanan hidup kita, di tengah-tengah dunia ini, di tengah lingkungan yang telah Tuhan berikan. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu telah Engkau aturkan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Apa yang telah kami rencanakan, apa yang telah kami terima yang daripada-Mu. Kalau Tuhan yang menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami di satu hari ini, penuh dengan sukacita dan damai yang daripada-Mu. Semua itu kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami, membimbing, mengajari kami. Seperti firman-Mu yang telah kami dengar, kami jadikan itu menjadi dasar yang Engkau perbaharui, yang akan kami pakai menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dan terkhusus untuk hari ini, apa yang telah kami rencanakan Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan itu, dan kami persembahkan ke hadapan-Mu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat keluarga dan saudari yang dekat ataupun yang jauh daripada kami. Kalau Tuhan yang menyertai, membimbing, mengarahkan, dan mencukupkan di tengah-tengah perjalanan yang akan mereka jalani. Kalau Tuhan yang mereka puji di sepanjang kehidupannya. Dan juga kami berdoa buat lingkungan yang Engkau perhadapkan kepada kami dan negara kami. Kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang memberikan sukacita, dan kami nyatakan kerajaan-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Besertamulah kami hari ini dan di hari-hari yang akan kami terima. Kami puji dan kami sembahlah Engkau di tengah-tengah perjalanan dunia ini. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami menerima berkat yang daripada-Mu dan menyampaikan kepada orang yang berada di sekeliling kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.